Di tanah roh iblis berdiri sepasang kultivator misterius, keberadaan mereka bahkan membuat siluman kuno Beiluo ketakutan. Bukan hanya itu, tiga monster tua seperti Tian Yunzi, Ling Tianhuo, dan leluhur darah pun tidak berani sedikit pun menyinggung mereka. Tujuan kedatangan pasangan ini ke tanah roh iblis adalah untuk mendapatkan sebuah token misterius. Mereka adalah Immortal Lord tingkat 9, setara dengan puncak Nirvana Shattered, makhluk yang mampu membuat kultivator tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala dalam kepatuhan. Yang lebih mengejutkan lagi, lebih dari 600 tahun kemudian, setelah Wang Lin menyelamatkan Kaisar Surgawi Qinglin, Wang Lin justru akan menjadi saudara seperguruan dengan pasangan ini. Lalu, seberapa kuat sebenarnya latar belakang pasangan Cloud Immortal ini? Dan kapan mereka akan bertemu dengan Wang Lin? Halo guys, kembali lagi di channel Bang Dongdong. Kali ini kita akan membahas dua pasangan surgawi yang kelak akan menjadi saudara Wang Lin di masa depan. Langsung saja kita masuk ke inti cerita. Mereka adalah murid langsung yang secara pribadi diajar oleh Kaisar Surgawi Qinglin sendiri. Bukan hanya tingkat kultivasi mereka yang dalam, mereka juga sangat dipercaya dan disayangi oleh Qinglin. Pria itu bernama Wang Wei. Penguasaannya atas seni formasi larangan telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Kultivasinya berada puncak Nirvana Shattered, seorang maha kuasa tertinggi di langkah kedua. Terlebih lagi, Wang Wei bukan hanya murid langsung kedua Qinglin, tetapi juga pengawal pribadi nomor satu di bawah komandonya. Ia selalu berada di sisi Qinglin sepanjang tahun, menjadi pedang paling tajam dan perisai paling kokoh bagi sang kaisar surgawi. Sedangkan wanita di sampingnya bernama Hu Juan. Ia adalah murid langsung ketujuh Qinglin dan juga memiliki kultivasi mengerikan sebagai puncak Nirvana Shattered. Dalam daul larangan, pencapaiannya bahkan jauh melampaui suaminya, Wang Wei. Dulu, di dalam gua kediaman kelahiran Kaisar Surgawi Qinglin, ada berbagai lapisan larangan yang tampaknya mustahil dipecahkan, dan itu diciptakan oleh wanita bernama Hu Juan. Yang lebih luar biasa lagi, Hu Juan tumbuh bersama putri Qinglin yang bernama Qing Shuang. Dengan status seperti itu di seluruh dunia gua, tidak seorang pun berani memprovokasi mereka dengan mudah. Pada tahun-tahun ketika alam abadi hujan belum runtuh, Wang Wei dan Hu Juan, sebagai murid langsung Qinglin, menekan rekan-rekan mereka kemanapun mereka pergi dan membangun sebuah reputasi yang menakutkan. Setelah keduanya menjadi pasangan Dao, mereka menjadi pusat iri hati tak terhitung banyaknya kultivator. Bagi Wang Wei dan Hu Juan, Qinglin telah lama melampaui peran seorang guru semata. Ia lebih seperti ayah yang penuh kebaikan yang memberi mereka kehidupan baru dan masa depan. Dalam keheningan malam, Wang Wei sering mengenang hari-harinya saat masih berjuang di lapisan terbawah alam abadi. Saat itu, ia hanyalah seorang kultivator Qi Condensation yang tidak dikenal dan tidak berarti, tanpa latar belakang, tanpa kesempatan, tanpa keberuntungan. Bahkan untuk bertahan hidup pun terasa mustahil. Namun Kaisar Surgawi Qinglin yang kebetulan menemukannya, melihat ketangguhan dan bakat tersembunyi dalam diri Wang Wei, lalu mengulurkan tangan untuk membawanya kembali ke wilayah kediaman abadi. Qinglin mengajarinya metode kultivasi dan dao larangan, memberinya kesempatan untuk menapaki puncak, bahkan menjodohkannya dengan Hujuan. Wang Wei tidak pernah melupakan kebaikan ini, begitu pula Hujuan. Namun masa indah tidak berlangsung lama. Sebuah bencana mendadak sepenuhnya menghancurkan kemakmuran alam abadi Ling. Alam abadi itu dimusnahkan, runtuh dalam sekejap. Kaisar Surgawi Qinglin terluka parah dalam bencana tersebut. Nyawanya berada di ambang kematian. Dengan tubuhnya yang hancur, Qinglin kembali ke gua kediamannya di tanah roh iblis untuk mengasingkan diri dan memulihkan diri. Namun, Belo dan Tajia mengetahui lukanya. Memanfaatkan kelemahan terbesar Qinglin, mereka melancarkan serangan, yang membuat kondisi Qinglin terluka parah. Namun ia secara paksa menghancurkan tubuh Beiluo menjadi 9 bagian dan menyegelnya di 9 lokasi berbeda di seluruh tanah roh iblis, dan memastikan ia tidak akan bangkit kembali. Sementara itu, iblis kuno Tajia juga terluka parah, tetapi berhasil menemukan celah dan menyerbu ke dalam tubuh fisik Qinglin. Untuk menahan serangan Tajia dan mempertahankan roh aslinya, Qinglin menghabiskan sisa energi abadinya dan menggunakan teknik terlarang, Seni 99 Lilin. Ia menyembunyikan tubuhnya di bagian terdalam gua kediaman sejati dan jatuh ke dalam tidur panjang. Qinglin telah lama meramalkan bahwa di zaman selanjutnya, seseorang yang bernama keluarga Wang
akan menempuh penderitaan tak terhitung untuk tiba di tanah roh iblis dan menyelamatkannya dari bahaya. Karena itu, ia meninggalkan berbagai persiapan sebelumnya. Gua kediaman sejatinya terhubung erat dengan 4 gua palsu pendukung. Jika seseorang dapat membuka keempat gua palsu itu secara bersamaan dan menggunakan token kediaman abadi, maka pintu masuk ke gua kediaman sejati dapat dibuka. Pada saat itu, energi abadi murni tanpa batas akan menyapu seluruh tanah roh iblis, dan sisa jiwa Beluo yang tersegel akan terhapus seketika. Dan dengan bantuan orang yang ditakdirkan, King Lin dapat perlahan pulih, sepenuhnya mengusir iblis kuno Taja dari tubuhnya, serta merebut kembali keagungan alam abadi hujan. Adapun alasan mengapa Wang Wei dan Huan telah bersembunyi di tanah roh monster selama bertahun-tahun. Pada saat alam abadi runtuh, mereka sedang diperintahkan oleh King Lin untuk menjalankan misi di berbagai wilayah dunia gua, sehingga mereka lolos dari kehancuran. Setelah mengetahui bahwa King Lin sebenarnya belum benar-benar mati, mereka segera mulai mencari guru mereka. Baru setelah tiba di tanah roh iblis mereka merasakan aura King Lin. Namun, karena King Lin berada di dalam kediaman gua, mereka tidak dapat masuk secara langsung. Demi menyelamatkan sang guru secepat mungkin, Wang Wei dan Hu Juan menyusun sebuah rencana. Mereka dengan sengaja menyebarkan kabar bahwa sebuah kediaman gua abadi tersembunyi di tanah roh iblis, sehingga menarik perhatian keserakahan dari Tian Yunzi dan pihak-pihak lainnya. Setelah melalui berbagai trik dan perebutan, Wang Wei dan Huan berhasil menguasai satu gua palsu. Tian Yunzi dan Ling Tianhuo masing-masing memperoleh satu juga. Sementara itu, gua palsu keempat ditemukan oleh leluhur darah, yakni gua yang kemudian dimasuki Wang Lin melalui bimbingan putrinya, Yao Si Ixue. Kini, kediaman gua itu telah jatuh ke tangan Wang Lin. Dan keempat, gua palsu pun telah muncul. Saat ini, yang tersisa hanyalah token kediaman abadi emas yang paling penting. Begitu token itu diperoleh, mereka dapat mulai membuka kediaman gua sejati milik Qinglin. Dan ketika membicarakan token emas, tidak mungkin jika tidak menyebut nama Tanlang. Kali ini, Tanlang datang ke tanah roh iblis atas permintaan Ling Tianhuo untuk membantu memperebutkan gua-gua palsu dan harta di dalamnya. Seperti yang diketahui semua orang, Tanlang adalah putra kesayangan surga, lahir dari fragmen keberuntungan Sudao, dan terlahir dengan kemampuan mencari harta yang menentang langit. Seberapa tersembunyi pun sebuah harta, Tanlang tetap dapat merasakannya dengan mudah. Karena itu, setelah tiba di tanah roh iblis, ia dengan cepat mendeteksi aura token kediaman abadi emas. Setelah mengetahui bahwa token tersebut akan muncul di jurang pasang surut, ia segera membawa murid sekte pedang Daluo dan mulai berjaga selama 100 tahun di pintu masuk jurang tersebut. Namun, yang tidak pernah Tanlang duga adalah bahwa setiap gerak-geriknya telah diamati dengan jelas oleh Wang Wei dan Hu Juan yang bersembunyi di balik bayangan. Sebagai dalang sejati di balik seluruh rencana ini, Wang Wei dan Hu Juan mengikuti jejak Tanlang dan memahami tujuan penantiannya. Mereka tidak bertindak gegabah, melainkan menunggu dengan tenang hingga saat token itu hampir muncul. Niat mereka sederhana, menyerang tepat ketika Tanlang berhasil merebut token itu dan sepenuhnya menguasai kediaman gua Qinglin. Menariknya, ketika Wang Wei dan Hu Juan tiba di pintu masuk jurang-jurang pasang surut, mereka mendapati bahwa seseorang telah memasang sebuah formasi larangan yang sangat rumit dan nyaris sempurna. Wang Wei bahkan bertaruh dengan istrinya, Hu Juan, bahwa larangan itu pasti dibuat oleh monster tua yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa larangan yang bahkan ia kagumi itu bukan dibuat oleh para monster tua, melainkan oleh seorang pemuda yang bahkan belum berusia 700 tahun bernama Wang Lin. Sayangnya bagi mereka, Wang Wei dan Hu Juan tetap terlambat selangkah. Ketika mereka berhasil menembus larangan itu dan menerobos ke kedalaman jurang, Wang Lin telah lebih dulu merebut secara paksa token kediaman abadi emas dari tangan Tanlang. Tidak hanya itu, ia bahkan telah melahap roh asal kedua Tanlang, naga petir kuno, dan memperoleh keuntungan besar. Saat Wang Wei dan Hu Juan mencapai bagian terdalam, mereka melihat pemandangan berikut. Zhou Yi dan Tanlang sedang bertarung sengit, sementara Chen Long, kakak senior dari 12 sekte pedang Daluo, berusaha melarikan diri di tengah kekacauan. Dengan satu sapuan pandangan, Wang Wei langsung mengenali pedang abadi hujan di tangan Zhou Yi dan melihatnya serta menembus identitas roh pedangnya.
Tanpa ragu sedikit pun, ia segera menyegel Tanlang dan Chenlong, lalu memasukkan mereka ke dalam kantong penyimpanannya. Dan Wang Lin membawa Joey pergi dari jurang pasang surut. Menurut rencana awal Wang Wei dan Hu Juan, begitu token emas itu muncul, itulah kesempatan terbaik untuk membuka kediaman Gua Qinglin dan menyelamatkan guru mereka. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Wang Lin yang sudah mendapatkan token kemudian menggunakan formasi teleportasi di bawah jurang pasang surut untuk melarikan diri langsung ke wilayah bintang All Heaven. Di sana Wang Lin bersembunyi selama 500 tahun. Dan selama 500 tahun itu, Wang Wei dan Hu Juan tidak pernah menyerah. Mereka terus bersembunyi di tanah roh iblis, menjaga rahasia kediaman Gua Qinglin sambil menunggu kembalinya Wang Lin. Mereka tahu bahwa ia pasti akan kembali. Dan benar saja, 500 tahun kemudian, Wang Lin yang kini berada di tahap awal ranah Nirvana Scryer telah kembali ke wilayah bintang aliansi dan sekali lagi menginjakan kaki di tanah roh iblis. Kali ini, ia benar-benar bertemu langsung dengan Wang Wei dan Hu Juan. Pada pertemuan pertama, Wang Wei dan istrinya mengira Wang Lin adalah musuh. Namun, seiring waktu berlalu dan setelah mereka bertarung berdampingan berkali-kali, mereka perlahan memahami sifat aslinya. Junior bernama Wang Lin ini tampak licik, kejam, dan tidak kenal ampun. Tetapi di lubuk hatinya ia menjunjung tinggi kesetiaan dan perasaan, serta membedakan dengan jelas antara budi dan dendam. Ketulusannya, bersama dengan semangat pantang menyerah, dan sikapnya yang menolak tunduk pada takdir, perlahan menyentuh hati Wang Wei dan Hu Juan. Wang Wei menyingkirkan harga dirinya dan menurunkan permusuhannya, sementara Hu Juan juga melepaskan kewaspadaannya dan benar-benar menerima pemuda itu. Penghalang di antara mereka bertiga memudar melalui tak terhitung pertempuran bersama, dan sebagai gantinya lahir kepercayaan mendalam serta ikatan persaudaraan. Setelah keluar dari kediaman Gua Xinglin, Wang Lin yang dalam statusnya mewarisi darah Vermilion Bird, dia dibawa pergi oleh Sekte Empat Orang Suci. Sementara itu, Wang Wei dan Hu Juan akhirnya mewujudkan keinginan lama mereka dan berhasil mendapatkan kembali tubuh fisik guru mereka, King Lin. Namun, mereka menemukan bahwa iblis kuno Taijia masih bersembunyi di dalamnya. Untuk sepenuhnya membangunkan Qinglin dan mengusir Taja adalah tugas yang sesulit naik ke langit. Ketika mereka berdua kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, orang yang ditakdirkan, Wang Lin, sekali lagi muncul di panggung sejarah. Tidak lama kemudian, ketika Wang Lin berhasil mewarisi gelar Kaisar Suci Burung Vermilion Bird. Demi menyelamatkan King Lin, ia menyusun rencana yang sangat matang. Pertama, ia sengaja menyebarkan rumor bahwa planet burung Vermilion Bird menyembunyikan tubuh fisik Dewa Kuno Bintang 8 dari garis keturunan kerajaan. Hal ini menarik Sekte Mayat Yin, wilayah bintang All Heaven, serta para tokoh terkuat aliansi kultivator untuk bergegas menuju planet burung Vermilion Bird demi memperebutkan takdir dan harta. Sementara itu, Wang Lin diam-diam memimpin sekelompok kultivator kuat, termasuk Wang Wei, Hu Juan, dan Situnan, menuju alam abadi hujan yang telah hancur. Di sana, mereka terlebih dahulu bergabung untuk menyelamatkan Kaisar Suci Naga Azur yang telah lama terkurung. Kemudian, dengan bimbingan sisa kesadaran ilahi King Lin, Wang Lin meminjam kekuatan semua orang yang hadir untuk sementara melangkah ke ranah tahap ketiga dan bertarung dalam pertempuran terakhir yang mengguncang langit melawan iblis kuno Taja. Setelah melalui penderitaan yang luar biasa, Wang Lin akhirnya berhasil membantu Kaisar Surgawi Qinglin bangkit kembali. Dengan satu kibasan tangan, Qinglin membangun kembali alam abadi hujan. Untuk membalas budi Wang Lin yang telah menyelamatkan nyawanya, Qinglin segera memutuskan untuk menerima Wang Lin sebagai murid terakhirnya. Dan setelah menyaksikan bakat serta potensi Situnan yang mencengangkan, ia juga menerima Situnan ke dalam sektenya. Dengan demikian, penantian dan pengorbanan panjang Wang Wei dan Hu Juan akhirnya terwujud. Guru mereka, Qinglin, hidup kembali. Alam abadi hujan dipulihkan. Puluhan tahun ketabahan dan pengorbanan mereka akhirnya terbayar. Wang Lin dan Situnan pun menjadi saudara seperguruan junior mereka. Wang Wei dan Hu Juan tidak lagi mengembara di dunia. Mereka memilih untuk tinggal di alam abadi hujan yang telah dipulihkan, berkultivasi dalam pengasingan di sisi guru mereka, King Lin, menjaga tanah air yang pernah mereka kehilangan, dan kini berhasil mereka rebut kembali. Dan satu hal yang membuat mereka tahu, bahwa ternyata tubuh asli Wang Lin adalah seorang dewa kuno yang mengerikan.
Itulah perjalanan panjang dua kultivator Wang Wei dan Hujuan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar Mimin terus termotivasi. Terima kasih.